Bab 521 Saudara Serigala yang Ganas. Baiklah, nomor 2 tidak apa-apa. Feng Bowei menyelesaikan perkataannya dan menoleh ke arah Li Meiyu. Maaf, dulu aku pernah menempati kamar nomor 1 terbaik saat aku di sini, namun hari ini Saudara Serigala sedang menjamu beberapa tamu di sini, jadi, kita hanya bisa menghabiskan waktu di kamar nomor 2. Apa yang tidak bagus dari kamar pribadi nomor 2? Seorang pria di samping Geng Jun berteriak, Tuan Feng, kudengar konsumsi di Wild Wolf KTV tinggi, bahkan konsumsi terendah di kamar nomor 10 seharusnya setidaknya 10.000 yuan, benarkah itu? Tentu saja. Di mana ini? Ini adalah KTV dengan level tertinggi di Shanghai. Feng Bowei berkata dengan bangga. Tuan Feng, siapakah saudara serigala yang baru saja Anda bicarakan? Apakah dia saudara serigala yang hebat dari dunia bawah tanah distrik barat? Feng Bowei menjawab, tentu saja, berapa banyak saudara serigala yang ada di Shanghai, dia satu-satunya, jika ada yang berani menyebut dirinya saudara serigala, dia pasti sudah dilempar ke sungai. Ya ampun, dia benar-benar saudara serigala. Kudengar dia pernah membantai 18 musuh berturut-turut dengan 2 pisau di tangannya saat pertama kali memasuki dunia bawah. Kemudian dia menjadi terkenal di dunia bawah tanah Shanghai. Kudengar tinggi badan saudara serigala sudah mencapai 2 meter dan dia belajar kungfu di kuil Shaolin, tidak ada yang bisa menandinginya. Aku juga mendengar bahwa Brother Wolf dapat menduduki peringkat 3 teratas di dunia bawah tanah Shanghai, tidak ada yang berani mengganggunya. Baiklah, hentikan, atau kita akan ditertawakan karenanya. Geng Jun berkata, siapa saudara Wolf, dia tidak sesederhana yang kau katakan, dia punya latar belakang yang kuat atau dia akan ditangkap polisi. Zhang Lei berkata, itu benar, aku mendengar bahwa saudara serigala memiliki hubungan dengan kedua belah pihak. Tidak ada yang berani mengganggunya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada Tuan Muda Feng. Mata semua orang tertuju pada Feng Bowei. Tuan Feng, apakah Anda pernah bertemu dengan saudara serigala? Feng Bowei berkata dengan bangga, tentu saja, ayahku pernah makan bersama saudara serigala, dan aku juga ada di sana. Jika aku tidak punya hubungan dengan saudara serigala, menurutmu bagaimana aku bisa mendapatkan kamar pribadi nomor 1? 3 kamar pertama di sini tidak bisa didapatkan hanya dengan uang, kuncinya adalah memiliki ketenaran dan status. Berbicara tentang hal itu, dia dengan bangga melirik Li Meiyu lagi. Dia pikir dia pasti akan terkejut dengan kehormatan seperti itu karena mengenal saudara serigala. Kemudian dia kecewa lagi. Saat ini, fokus Li Meiyu tertuju pada wajah Qin Haodong. Namun, Qin Haodong sedang mencari-cari gadis cantik dengan kaki ramping. Dia tampaknya tidak mengerti apa yang baru saja mereka bicarakan. Dia mendengus dingin dan berkata, ayo pergi. Dengan bimbingan manajer, mereka tiba di ruang privat nomor 2. Meskipun bukan ruang privat nomor 1 di Wild Wolf, ruang privat itu sangat luas dan menempati lebih dari 70 atau 80 meter persegi. Tepat setelah mereka masuk, beberapa gadis muda yang dipanggil oleh Zhang Lei juga datang. Mereka semua masih sangat muda dan tampak seperti anak SMA. Namun, mereka semua mengenakan riasan tebal dan pakaian minim. Beberapa dari mereka bahkan merokok dan tampak cukup berani. Ayo, satu untuk kalian masing-masing kecuali Tuan Feng dan Nona Meiyu. Zhang Lei pandai dalam hal ini dan membagi Feng Bowei dan Li Meiyu menjadi beberapa pasangan. Kemudian dia membagi yang lainnya dengan sedikit keindahan. Sesuai permintaan Feng Bowei, dia menyiapkan 2 untuk Qin Haodong, yang duduk di kedua sisinya. Kedua gadis itu mendekat padanya saat mereka melihat wajah tampan Qin Haodong. Namun, Qin Haodong melambaikan tangannya dan membiarkan mereka duduk di samping. Dia berkata dengan jelas, nikmati saja. Aku tidak tertarik padamu. Lalu dia mengambil segelas Royal Salut, mendongakkan kepalanya, dan menghabiskannya. Sialan, bagaimana kamu bisa minum seperti itu? Feng Bowei dan yang lainnya tercengang. Itu adalah penghormatan kerajaan tertinggi yang bernilai lebih dari 10.000 yuan dan dia baru saja menyelesaikannya dalam sekejap mata. Mulai malam itu, konsumsi semua orang tidak dapat dibandingkan dengan konsumsi Qin Haodong. Yang paling menyebalkan adalah ketika dia meletakkan botolnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, whisky ini hambar, tidak cukup lezat. Geng Jun bergegas maju dan mengambil sebotol Royal Salut lainnya di tangannya. Jika dia tidak bergegas, mereka tidak akan punya apa-apa untuk diminum. Pada saat yang sama, mereka merasa aneh bahwa pria yang lembut ini telah minum hampir 3 botol anggur merah dan dia masih terlihat baik-baik saja. Dia tampak tidak mabuk sama sekali. Meiyu, mari kita bersulang. Feng Bowei mengangkat cangkir dan berkata kepada Li Meiyu. Maaf, senior, saya benar-benar tidak bisa minum. Li Meiyu mengingat dengan kuat pelajaran yang didapatnya pada malam saat dia mabuk. Jadi dia tidak akan menerima sedikit pun meskipun dia marah pada Qin Haodong hari ini. Feng Bowei mengerutkan kening. Sepanjang malam,
dia berusaha keras untuk menunjukkan sisi baiknya, tetapi tampaknya itu tidak berpengaruh pada gadis itu. Baiklah, terserah kau saja, aku akan menghabiskan isi gelasku. Dia menghabiskan anggur di gelasnya dan mengulurkan tangannya, berkata, Meiyu, berdansalah denganku, kali ini, tolong jangan menolakku. Dengan baik. Li Meiyu sudah tahu bahwa pria ini ingin melakukan sesuatu padanya. Jika dia setuju untuk berdansa dengannya, dia pasti akan dimanfaatkan di lingkungan yang gelap ini. Namun, tidak pantas untuk menolaknya. Bagaimanapun, dia mentraktirnya makan malam dan menonton acara KTV malam ini. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan berkata, Senior, maaf, saya harus ke kamar mandi dulu. Kemudian dia bergegas meninggalkan ruangan dan berjalan ke kamar kecil. Ketika dia melihat sosoknya, tanda kejahatan muncul di mata Feng Bowei, gadis kecil sekali. Bagaimana kau bisa lolos dariku? Li Meiyu bersembunyi di toilet untuk beberapa saat dan akhirnya harus mengakui bahwa dia tidak bisa tinggal di sana sepanjang waktu. Dia mencuci tangannya dan pergi ke kamar pribadi. Namun sebelum dia bisa mencapai kamar itu, seorang pria gemuk mabuk berjalan langsung ke arahnya. Pria pemabuk itu benar-benar gemuk dan beratnya lebih dari 100 kg. Dia benar-benar mabuk. Namun, ketika melihat Li Meiyu, matanya berbinar dan dia menghalangi jalannya. Gadis, tinggallah bersamaku malam ini, berapa tarifmu untuk 1 malam? Dia dikira pelacur. Li Meiyu mengerutkan kening dan berteriak marah, pria gendut sialan, menjauhlah dariku. Wanita jalang, beraninya kau memarahiku. Aku akan menidurimu malam ini. Pria mabuk itu berkata dan melemparkan dirinya ke arah Li Meiyu. Li Meiyu segera minggir, tetapi tidak nyaman baginya karena ia mengenakan sepatu hak tinggi. Meskipun ia menghindar, tangannya ditangkap oleh pria mabuk itu dan ia jatuh ke pelukan pria mabuk itu. Kemudian Li Meiyu langsung panik. Dia berteriak cepat, Qin Haodong, tolong. Qin Haodong sedang minum di ruang pribadi. Meskipun KTV berisik, indranya sangat tajam sehingga dia langsung mendengar teriakan Li Meiyu. Dia menendang pintu hingga terbuka dan bergegas keluar. Kemudian Feng Bowei dan yang lainnya juga mendengar teriakan Li Meiyu dan mengikutinya keluar. Saat itu, Li Meiyu baru saja keluar dari pelukan pria mabuk itu dan bersembunyi di belakang Qin Haodong dengan gugup. Meskipun Qin Haodong dan yang lainnya keluar, pria mabuk itu tidak berniat menyerah. Dia berjalan sambil bergoyang dan berteriak, gadis, kamu tidak bisa melarikan diri malam ini, aku harus menangkapmu. Feng Bowei menjadi sangat gembira dan mengira itu adalah kesempatan yang diberikan oleh dewa. Itu adalah kesempatan yang baik bagi sang pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Memikirkan hal ini, dia bergegas maju dan menendang perut pria mabuk itu tanpa ragu-ragu. Melihat aksinya, Geng Jun dan Zhang Lei pun tak ragu lagi. Mereka semua maju dan menghajar pria itu dengan keras. Melihatnya hampir selesai, Feng Bowei meminta yang lain untuk minggir dan dia berjalan ke arah pria mabuk itu. Kamu, buka matamu lebih lebar mulai sekarang, ada orang-orang yang tidak bisa kamu ganggu. Pria mabuk itu dipukuli dengan sangat keras hingga hidung dan mulutnya berdarah. Dia setengah sadar sekarang dan berjuang untuk bangkit dari lantai. Dia menunjuk Feng Bowei dan berkata dengan marah, beraninya kau memukulku, tunggu saja. Hahaha. Feng Bowei tertawa terbahak-bahak, lucu sekali, beraninya kau meneriakiku di Shanghai, namaku Feng Bowei, dan aku ada di ruang VIP nomor 2, kau bisa menemuiku jika berani, aku akan menerima apapun yang kau tawarkan, tidak peduli apakah mereka pasukan resmi atau pasukan dunia bawah. Kemudian dia meludahi lelaki itu dan membawa yang lain kembali ke ruangan. Dia tampak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran. Setelah mereka kembali ke kamar, dia bertanya pada Li Meiyu, Meiyu, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Li Meiyu menggelengkan kepalanya. Dia sedikit menyesal telah keluar hari ini. Baiklah, ambil segelas anggur dan tenanglah. Lalu Feng Bowei menaruh segelas anggur merah di depannya dan menghabiskan anggur di gelasnya. Kemudian teman-temannya datang dan berkata, Tuan Feng, Anda tadi sangat galak, Anda hampir menendangnya hingga kehabisan napas. Tentu saja, siapa Master Feng, di Shanghai, tidak ada seorang pun yang tidak berani dikalahkannya. Orang-orang itu memujinya dengan keras, tetapi seorang pria yang agak malu-malu bertanya, Tuan Feng, apakah menurut Anda orang itu akan kembali untuk membuat kita mendapat masalah? Geng Jun berkata, apa yang kau bicarakan, siapa Tuan Feng, orang itu hanya membual, bagaimana mungkin dia bisa kembali, atau Tuan Feng akan mematahkan kakinya. Feng Bowei setuju, Xiao Jun benar, hanya dengan hubunganku dengan saudara serigala, siapa yang berani mencari masalah denganku. Zhang Lei juga mengikutinya, benar sekali, orang itu pasti gila jika berani menyusahkan Tuan Feng, baiklah, mari kita bersulang untuk keberanian Tuan Feng. Lalu mereka semua mengangkat gelas dan meminum anggurnya. Di kamar sebelah,
seorang pria parubaya dengan tato di sekujur tubuhnya sedang duduk di sofa dan minum anggur merah. Di belakangnya ada seorang wanita seksi yang tangannya terus mengusap bahunya. Di bagian depan juga ada dua wanita cantik berpakaian minim, mengusap-usap kakinya. Di sampingnya ada belasan gangster yang kuat dan ganas. Sikap ini dapat dibandingkan dengan sikap seorang kaisar di zaman dahulu. Saudara serigala, cobalah anggur ini, manis sekali. Wanita lain di sampingnya membawakan anggur yang sudah dikupas untuk Wolf. Wolf membuka mulutnya dan menelannya. Saat itu juga, pintu ruangan itu terbuka dan seseorang terhuyung masuk. Dia adalah pria mabuk yang baru saja dipukuli. Ketika dia melihat pria mabuk dengan darah di seluruh wajahnya, wajah Wolf menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, "Bro, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti itu?" Itu adalah sekelompok bajingan muda, mereka ada di ruang VIP nomor 2. Pria mabuk itu menggertakkan giginya dan berkata, "Sepupu, kau harus memberi mereka pelajaran untukku. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakiti saudaraku di sini." Wajah Wolf menjadi sangat gelap dan menakutkan. Pria pemabuk itu adalah sepupunya yang baru saja pindah ke Shanghai dari kampung halamannya. Namun sekarang dia malah dipukuli seperti itu di tempatnya. Dia akan benar-benar malu jika berita itu menyebar ke kampung halamannya. Dia melambaikan tangannya ke samping dan seorang gangster botak datang kepadanya. "Saudara serigala, apakah Anda ingin saya memberi mereka pelajaran?" Wolf tampak galak dan berkata, "Tidak perlu, kau bawa saja mereka ke sini, aku ingin melihat siapa yang begitu kuat dan berani bertindak liar menggantikanku." "Baiklah, saudara serigala, aku akan segera ke sana." Lalu pria botak itu membawa beberapa orang keluar ruangan dengan cepat. Di ruang VIP nomor 2, Feng Bowie dan yang lainnya baru saja meletakkan kacamata dan mendengar pintu ditendang hingga terbuka. Kemudian seorang pria botak memimpin beberapa orang dan bergegas masuk. Bab 522 Pemimpin Tertinggi. Tubuh Li Meiyu bergetar setelah melihat si botak. Dia menggenggam erat lengan Qin Haodong dan berkata dengan nada gugup, "Haodong, ini si botak yang tadi malam." Ternyata dia telah memukul kepala pria botak itu di KTV malam itu. Kemudian, Qin Haodong membuatnya takut. Tanpa diduga, mereka menabraknya sekali lagi. Qin Haodong juga mengenali pria botak itu. Namun, dia menjawab tanpa peduli, "Jangan takut. Tidak ada yang akan menyakitimu saat aku ada di dekatmu." Li Meiyu mengangguk sambil berjalan mendekati Qin Haodong. Hanya dia yang bisa membuatnya merasa aman. Semua orang di ruangan itu juga mulai merasa gugup. Meskipun orang-orang seperti Zhang Lei dan yang lainnya mengaku dapat menangani polisi dan geng, mereka tetaplah mahasiswa yang belum pernah keluar dari kampus. Melihat gangster sungguhan membuat mereka sedikit gugup. Mereka semua menoleh ke arah Feng Bowie ketika melihat si botak, yang tampak seperti monster ganas. Tampaknya Feng Bowie adalah tulang punggung mereka. "Kakak botak, kenapa kamu ada di sini?" Feng Bowie memenuhi harapan semua orang saat ia langsung menyapa pria botak itu seolah-olah mereka saling kenal. Feng Bowie telah makan malam bersama ayahnya, Feng Wanchen, dan saudara Wolf, jadi dia tahu bahwa pria botak itu adalah orang kepercayaan Wolf nomor 1. Namun, si botak tiba-tiba mendorong Feng Bowie ke samping, tanpa memberinya muka sedikitpun. "Jangan pura-pura mengenalku. Aku tidak tahu siapa kamu," kata si botak dengan marah. Feng Bowie tiba-tiba merasa malu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama ayahnya. "Botak, jangan lupa, ayahku adalah Feng Wanchen." Namun, si botak itu tetap mengabaikan Feng Bowie dan berkata kepada semua orang di dalam ruang privat, "Hentikan omongan tak berguna itu, saudara Wolf ingin bertemu kalian, ikutlah denganku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi, seolah-olah dia yakin semua orang akan mengikutinya. Ketika semua orang mendengar saudara serigala yang terkenal ingin bertemu mereka, mereka tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk, karena mereka mulai merasa semakin gugup. Geng Jun menatap Feng Bowie dan berbisik, "Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan?" Feng Bowie berkata dengan tegas, "Jangan takut, semuanya, aku kenal saudara serigala, pasti ada sesuatu yang baik." Dengan itu, dia mengikuti pria botak itu keluar, sementara semua orang mengikutinya. Qin Haodong ingin bersenang-senang, jadi dia memegang tangan Li Meiyu dan pergi bersama mereka untuk melihat seperti apa rupa saudara serigala yang terkenal itu. Saat itu ruangan KTV cukup gelap, si botak belum menyadari kehadiran Li Meiyu dan Qin Haodong. Ruang di dalam ruang VIP nomor 1 luasnya sekitar ratusan meter persegi. Tidak terlalu ramai, bahkan dengan Feng Bowie dan lebih dari selusin orang lainnya di dalamnya. Feng Bowie melihat pria mabuk di sebelah Wolf begitu dia tiba di ruang privat. Dia langsung tahu bahwa keadaan tidak baik. Feng Bowie tidak pernah menduga pria mabuk itu adalah salah satu anak buah Wolf. Jika dia tahu, dia tidak akan berani bergerak, bahkan jika dia punya nyali. "Saudara serigala, kamu ingin bertemu denganku?"
Feng Bowei membungkuk sambil memaksakan senyum kaku di wajahnya. Wolf menyingkirkan wanita yang sedang memijat kakinya, lalu berdiri dari sofa dan berjalan ke arah Feng Bowei dan yang lainnya. Dia menatap mereka dengan dingin. Geng Jun, Zhang Lei dan yang lainnya juga melihat pria mabuk itu. Mereka menyadari bahwa situasi secara keseluruhan tidak baik. Mereka merasakan tekanan besar yang datang dari mata Wolf dan tidak bisa menahan gemetar. Dahi Feng Bowei dipenuhi keringat dingin. Setelah setengah menit berlalu, Wolf berkata, "Kalian anak-anak, siapa yang memberimu keberanian untuk memukul sepupuku di KTV-ku? Kalian tidak ingin hidup lagi." Feng Bowei menelan ludah dan berkata, "Ini semua salah paham, kami tidak tahu bahwa saudara ini adalah sepupumu. Ayahku adalah Feng Wanchen, jadi kuharap saudara Wolf akan menghargaiku." Wolf berkata dengan arogan, "Feng Wanchen, beraninya seorang pria yang mengelola restoran meminta muka padaku." Ketika Feng Bowei melihat bahwa menggunakan nama ayahnya tidak ada gunanya, dia segera berkata dengan gugup, "Saudara Serigala, ini benar-benar salah paham, katakan padaku, berapa banyak biaya yang dibutuhkan saudara ini untuk biaya pengobatan, aku akan membayarmu." "Bayar aku?" Wolf mencibir dan berkata, "Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Orang yang kalian tampar hari ini adalah aku, tidak ada jumlah uang yang dapat membayarnya." Dia berbalik dan berkata kepada lelaki mabuk itu, "Sepupu, kamu boleh bermain dengan mereka sesuka hatimu, asal jangan bunuh mereka." "Terima kasih sepupu." Setelah itu, si pemabuk berjalan ke arah Feng Bowei dan yang lainnya. Dia berteriak dengan arogan, "Dasar anak-anak sialan, kalian semua sangat arogan, bukankah kalian bilang tidak takut pada polisi atau geng, kenapa kalian tidak berpura-pura lagi, aku akan membunuh kalian hari ini." Feng Bowei dan yang lainnya gemetar karena gugup. Mereka tidak tahu kejahatan macam apa yang akan dilakukan pria mabuk itu kepada mereka. Fatih jelas-jelas tipe pendendam, karena dia berteriak dengan arogan sambil menunjuk ke semua orang, "Kalian bajingan kecil benar-benar berani memukulku, berlututlah. Saudaraku, mengapa kita tidak bernegosiasi, katakan padaku berapa banyak yang kamu butuhkan, aku bisa membayarmu." Feng Bo masih ingin menyelamatkan mukanya. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, pria mabuk itu mengambil sebotol anggur merah dan membantingnya ke kepala Feng Bowei. Dengan suara ledakan yang teredam, anggur merah terang bercampur darah segar mengalir turun dari kepalanya. Kemudian, tubuh Feng Bowei bergetar saat ia jatuh ke tanah. Semua orang menjadi takut begitu melihat betapa kejam dan ganasnya pria mabuk itu. Gadis-gadis itu bahkan menjerit memekakkan telinga. Degup, degup, degup. Pemimpin mereka telah diturunkan, jadi mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Satu persatu mereka semua berlutut. Dalam sekejap mata, hanya Qin Haodong dan Li Meiyu yang tersisa berdiri, tampak sedikit aneh. Pada saat itu, si botak melihat pasangan itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, saat dia berkata kepada Wolf, "Saudaraku, anak itu adalah orang yang memukulku malam itu, aku tidak menyangka dia akan jatuh ke tangan kita hari ini, aku harus melumpuhkannya." Pria mabuk itu menambahkan, "Sepupu, aku jatuh cinta pada gadis kecil itu, aku harus memilikinya malam ini." Keduanya berbicara sambil menatap Qin Haodong dan Li Meiyu. Tak satu pun dari mereka menyadari perubahan warna di wajah Wolf. "Tampar, tampar, tampar." Wolf mengayunkan lengannya dan menamparkan kedua pria itu beberapa kali. "Diam kau." Semua orang tercengang. Mereka terkejut karena Wolf tiba-tiba menamparkan anak buahnya sendiri. Si botak dan si pemabuk sama-sama tercengang. Mereka menangkupkan wajah mereka sambil menatap Wolf, bertanya-tanya apa yang telah mereka katakan sehingga membuat bos mereka marah seperti itu. Setelah menamparnya, Wolf berlari ke arah Qin Haodong. Kesombongan seorang bos dunia bawah yang dia tunjukkan sebelumnya telah menghilang. Dia membungkuk dan berkata, "Permisi, apakah Anda Tuan Qin Haodong?" Qin Haodong terkejut. Dia melirik Wolf dan berkata, "Kamu mengenaliku?" "Aku, Wolf, pernah melihat pemimpin tertinggi sebelumnya," kata Wolf sambil membungkuk dalam-dalam pada Qin Haodong. Ternyata setelah diberi pelajaran oleh Qin Haodong, Xiong Tiejun dari geng motor dan Yang Jinlong dari komunitas Sangyong langsung menyebarkan informasi Qin Haodong ke seluruh dunia bawah tanah Shanghai. Semua orang tahu bahwa ada bos di atas Raja Ma, seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Agar tidak memancing amarah Qin Haodong, semua saudara di dunia bawah membawa fotonya. Wolf mengenali Qin Haodong berkat foto itu. Semua orang di ruang privat itu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka seorang kaisar seperti Wolf akan tunduk di hadapan seorang pemuda. Sikapnya begitu rendah hati hingga wajahnya hampir menyentuh selangkangannya. Pria botak itu sangat terkejut hingga mulutnya menganga lama sekali. Bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Feng Bowei dan yang lainnya tercengang, mereka bahkan lupa akan rasa sakit di lutut mereka.
Pemandangan di depan mereka bahkan lebih mengejutkan daripada melihat dinosaurus di jalanan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seorang desa yang mereka benci bisa menjadi bos wolf? Apa yang dilakukan pemimpin tertinggi itu? Bos dari para bos. Qin Haodong segera menyadari bahwa hal itu ada hubungannya dengan Ma Wenzhuo setelah mendengar bagaimana Wolf menyapanya. Namun, ini bagus. Qin Haodong tidak perlu menggerakkan jari, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kamu Little Wolf. Qin Haodong melirik Feng Bowei dan yang lainnya yang berlutut di tanah. Kemudian, dia berkata dengan ringan, kamu cukup mendominasi. Meskipun Qin Haodong tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini, mereka mendapat masalah karena Li Meiyu. Oleh karena itu, Qin Haodong memutuskan untuk membantu mereka. Wolf sudah ada selama beberapa tahun. Semua orang akan memanggilnya Brother Wolf atau Boss Wolf. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya Little Wolf. Namun, dia tidak akan pernah berani mengungkapkan ketidakpuasannya, karena dia segera membungkuk dan berkata, pemimpin tertinggi, ini salah paham, jelas salah paham. Dia menoleh dan berteriak pada anak buahnya, kenapa kalian berdiri di sana? Cepat dan bantu teman-teman pemimpin tertinggi untuk berdiri. Para gangster itu segera maju untuk membantu Feng Bowei dan yang lainnya. Setelah semua orang berdiri, mereka semua menatap Qin Haodong dengan ekspresi bersyukur. Jika pemuda ini tidak membela mereka, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mereka bahkan mungkin dilumpuhkan oleh Wolf. Qin Haodong mengabaikan mereka. Dia menatap pria botak dan pria mabuk itu, lalu berkata kepada Wolf, mereka anak buahmu. Ya, mereka adalah anak buahku, kedua bocah nakal ini buta dan telah menyinggung pemimpin tertinggi kita, aku akan membuat mereka meminta maaf kepadamu sekarang. Wolf berbalik dan membentak kedua anak buahnya, kenapa kalian berdua masih berdiri di sana seperti orang bodoh, cepatlah berlutut, minta maaf kepada pemimpin tertinggi, aku akan melumpuhkan kalian berdua jika dia tidak puas. Pria botak dan pria mabuk itu gemetar ketakutan. Mereka segera berlutut. Pemimpin tertinggi, kami buta dan menyinggung Anda, saya harap Anda dan saudara ipar bisa melupakan ini dan memaafkan kami kali ini. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah memancing keributan besar. Jika mereka tidak menunjukkan ketulusan, akan sulit untuk melewati situasi ini. Setelah berbicara, mereka mengangkat tangan dan menamparkan diri mereka sendiri. Tamparan itu menggelegar. Qin Haodong menoleh ke arah Li Meiyu, bagaimana kamu ingin mengurus mereka? Li Meiyu menatap dua orang yang berlutut di depannya. Meskipun mereka menyebalkan, kakak ipar, itu membuatnya merasa nyaman di dalam dan luar. Lupakan saja, kita tinggalkan saja di sini, suruh mereka pergi. Wolf berteriak, kalian dengar, kakak ipar bilang pergilah. Terima kasih pemimpin tertinggi, terima kasih kakak ipar. Kedua pria itu berterima kasih, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Qin Haodong dan Li Meiyu berulang kali. Kemudian, mereka berdiri dan berlari keluar dari ruang pribadi. Pemimpin tertinggi, aku telah menyinggungmu dan adik iparku hari ini, aku benar-benar pantas mati, ini 1 juta yuan, jangan anggap ini terlalu sedikit, gunakan ini untuk membantumu dan adik ipar mengatasi keterkejutan, kata Wolf, sambil memberi Qin Haodong cek 1 juta. Qin Haodong menerimanya dan memasukkannya ke dalam saku tanpa melihatnya. Aku akan melupakan masalah hari ini, nantikan anak buahmu. Dengan itu, dia memegang tangan Li Meiyu dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Melihat bahwa dia telah berhasil melewati situasi sulit itu dengan selamat, Wolf menghela napas panjang lega. Untungnya, pemimpin tertinggi tidak mempermasalahkan hal ini lebih jauh. Jika tidak, jika Raja Ma tahu bahwa dia telah menyinggung pemimpin tertinggi, Raja Ma akan menghabisinya dan menghancurkan KTV-nya. Dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah di masa depan. Sebaliknya, mengeluarkan 1 juta tidak akan menyakiti Wolf. Bab 523 gadis-gadis tercantik dan anak laki-laki paling tampan di sekolah. Blue Wolf mengikuti Qin Haodong dengan wajah menyanjung dan berkata, Bos, Anda mau kemana? Saya bisa meminta seseorang untuk mengantar Anda. Tidak, kamu tidak perlu melakukan itu, ayo kita jalan sendiri. Qin Haodong melambaikan tangannya dan meninggalkan Wild Blue Wolf KTV bersama Li Meiyu. Feng Bowei dan yang lainnya juga meninggalkan KTV. Tampaknya berkat pengaruh Qin Haodong, Blue Wolf akan menanggung semua konsumsi malam itu. Mereka terus memperhatikan Qin Haodong dan Li Meiyu yang berjalan pergi, tidak dapat menahan diri untuk waktu yang lama. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang rendah hati ini memiliki latar belakang yang kuat. Feng Bowei merasakan hawa dingin di punggungnya dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, terutama saat dia memikirkan bagaimana dia berani mencoba merebut wanita itu dari bos Blue Wolf. Untungnya, Qin Haodong begitu murah hati sehingga dia tidak repot-repot berdebat dengannya. Sejak saat itu, dia memasukkan Qin Haodong ke dalam daftar orang yang tidak bisa diprovokasinya. Qin Haodong dan Li Meiyu berjalan di jalan.
Li Meiyu menoleh untuk menatapnya dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan, apakah kamu bos besar dunia bawah? Qin Haodong tertawa dan berkata, menurutmu begitu? Li Meiyu menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak, tapi mengapa orang bernama Serigala Biru itu begitu takut padamu? Dia takut pada temanku, itu tidak ada hubungannya denganku. Qin Haodong tidak ingin membicarakan topik ini. Dia berkata, jangan keluar dengan orang lain begitu saja di masa depan, kamu lihat betapa berbahayanya hari ini, jika bukan karena aku mengikutimu, akan ada banyak masalah. Li Meiyu tidak berbicara, tetapi dia tahu betul bahwa jika Qin Haodong tidak ada di sana hari itu, dia pasti sudah diperkosa. Feng Bowei sama sekali tidak bisa membantunya. Namun dia tetap berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengejarku? Qin Haodong berkata tanpa daya, kita masih mahasiswa, kau harus memberiku waktu, kan, aku selalu pemarah. Li Meiyu berhenti dan menatap Qin Haodong lalu berkata, apakah kamu yakin menyukaiku? Kamu sangat cantik, siapapun yang melihatmu pasti akan menyukaimu. Jangan ganggu aku hanya ingin tahu apakah kamu menyukaiku atau tidak. Saya juga berpikiran sama. Jadi, kamu menyukaiku. Qin Haodong mengangguk. Li Meiyu berkata, kalau begitu cium aku. Ini, tidak bagus, ada begitu banyak orang di jalan yang menonton. Li Meiyu menatapnya dan berkata, jika kamu tidak menciumku, kamu berbohong padaku. Baiklah kalau begitu. Dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan tugasnya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium pipi Li Meiyu. Apakah kamu puas sekarang? Li Meiyu mencibirkan mulut merahnya dan berkata, tidak, aku tidak berbicara tentang pipiku. Qin Haodong menatap wajah serius gadis itu. Gadis itu mungkin akan membuat masalah jika dia tidak menciumnya. Dia harus menundukkan kepalanya dan menciumnya lagi. Awalnya dia hanya ingin menciumnya dengan lembut, tetapi tiba-tiba dia dipeluk oleh Li Meiyu dan mereka berciuman dengan erat. Setelah sekian lama, Li Meiyu melepaskannya dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Qin Haodong terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini juga dihitung. Aku belum mulai mengejarmu. Li Meiyu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melakukan itu, aku sudah setuju. Qin Haodong hanya bisa berdoa dalam hati agar tugasnya dapat diselesaikan secepatnya, jika tidak, akan sangat merepotkan jika terus seperti ini. Keesokan harinya, Qin Haodong terus pergi ke sekolah bersama beberapa wanita cantik. Begitu dia duduk di kursinya sendiri, Zifubao datang secara misterius dan berkata, bos, saya akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Ada apa? Tanya Qin Haodong. Dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Ini adalah penilaian terbaru dari 10 gadis kampus terbaik di forum sekolah kita. Kakak iparku juga ada dalam daftar itu. Yah, ini sedikit menarik. Qin Haodong bukanlah siapa-siapa ketika sekolah lamanya memilih gadis cantik di kampus, saat ia belajar di sekolah kedokteran Jiangnan. Ia hanya bisa melirik gadis-gadis itu dari kejauhan. Sambil berbicara dia mengambil kertas itu dari tangan Zifubao dan memeriksanya. Ia mengira Nalan Wushuang dan Qiwaner pasti akan masuk dalam daftar, tetapi ia tidak menyangka bahwa tidak satu pun dari mereka yang berada di peringkat pertama. Sebaliknya, ada seorang gadis bernama Feng Wu, yang merupakan mahasiswa kedokteran Tiongkok tahun kedua. Dia kemudian melihat ke bawah dan menemukan bahwa yang kedua adalah nama aneh lainnya. Li Jiumei. Nalan Wushuang menempati posisi ketiga, diikuti oleh Qiwaner, Li Meiyu, dan Su Hui. Mereka memilih 10 gadis kampus, dan 4 diantaranya berasal dari kelas pengobatan Tiongkok. Dia tidak begitu tertarik dengan 4 orang yang tersisa. Dia melihat kembali 2 nama pertama. Gadis macam apa yang bisa lebih cantik daripada Qiwaner dan Nalan Wushuang? Ini membuatnya sedikit penasaran. Zifubao berkata, bos, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu mempedulikannya, semua yang ada di atas sangat cantik, peringkatnya juga sangat terkait dengan preferensi pribadi, meskipun kakak ipar berada di peringkat kelima, dia tidak lebih buruk dari yang pertama. Qin Haodong setuju dengan hal ini. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Misalnya, Feng Bowei mengejar Li Meiyu, yang berada di peringkat kelima, dan bukan Nalan Wushuang yang berada di peringkat ketiga. Dia menatap Zifubao dan bertanya, apakah kamu pernah melihat Feng Wu sebelumnya? Zifubao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian dia berkata, bos, jangan pikirkan gadis-gadis cantik di kelas lain sekarang. Akan lebih baik jika Anda bisa mengawasi gadis-gadis di kelas kita. Pikirkanlah, kelas kita menduduki 4 kursi di antara 10 wanita cantik teratas, dan semuanya hampir berada di posisi teratas, para siswa di kelas lain memperhatikan keempat wanita cantik kita harus berhati-hati. Qin Haodong tersenyum. Dia tidak peduli tentang itu. Dia sangat percaya diri pada Nalan Wushuang dan Qiwaner.
Sedangkan untuk Li Meiyu dan Su Hui, sangat sulit untuk mengejar kedua gadis itu. Apa yang kamu bisikkan? Li Meiyu, yang duduk di depan mereka, berbalik tepat pada saat ini dan mengambil kertas itu dari tangan Qin Haodong. Ketika dia melihat isinya dengan jelas, dia berseru, "Daftar peringkat gadis sekolah, kamu benar-benar membosankan." Kemudian wajahnya kembali muram. Dia tidak menyangka hanya akan mendapat peringkat kelima di Shanghai Medical College, mengingat dia adalah peringkat pertama di antara wanita cantik kelas atas Hong Kong, hatinya yang sombong terluka karenanya. Nalan Wushuang dan Qi Waner duduk di sebelahnya. Dari lubuk hatinya, dia cukup yakin bahwa kedua gadis itu setara dengannya. Namun, siapakah kedua wanita yang menduduki peringkat pertama dan kedua? Apakah mereka benar-benar secantik itu? Mendengar teriakannya, gadis-gadis lain juga berkumpul di sekitarnya. Qi Waner melihat isi kertas itu dan berteriak, "Kalian para lelaki benar-benar membosankan, mengapa kalian membandingkan kami, mengapa kalian tidak membandingkan diri kalian sendiri?" Ada juga daftar untuk pria. Zifubao mengambil selembar kertas lagi dari sakunya. "Apakah kamu ingin melihatnya, 4 pria paling tampan di Shanghai Medical College?" Sebelum dia selesai pamer, kertas di tangannya sudah diambil oleh Qi Waner. Nama 4 orang tertulis di atasnya. Mereka adalah Zheng Hongda yang berada di peringkat pertama, Zhou Tao yang berada di peringkat kedua, Sun Jin yang berada di peringkat ketiga, dan Qin Haodong yang berada di peringkat keempat. Dia tiba-tiba tidak senang setelah melihat kekasihnya hanya berada di posisi keempat. Dia berkata dengan tidak puas, "Siapa yang membuat daftar ini? Apakah dia orang buta? Mengapa Haodong berada di posisi terakhir? Dia jelas yang paling tampan." Kata-katanya bergema di hati gadis-gadis lainnya. Tidak masalah jika mereka berada di peringkat terakhir, tetapi Qin Haodong tidak mungkin berada di peringkat keempat. "Gemuk, mengapa mereka menempatkan Haodong di tempat keempat?" teriak Qi Waner. Saudara Haodong harus menjadi yang pertama. Bahkan Su Hui, yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, tidak dapat menahan diri untuk membela Qin Haodong. "Cantik-cantik, bukan aku yang masuk daftar itu, jadi aku tidak bisa menjawabmu. Bos pasti akan menjadi yang pertama jika aku yang masuk daftar itu." Zifubao tampak getir karena serangan keempat wanita cantik itu. Sebenarnya, peringkat tidak hanya bergantung pada penampilan pribadi, ada banyak faktor yang dapat memengaruhinya. 3 teratas adalah murid dari 3 keluarga bangsawan utama di Shanghai, dan bosnya tidak memiliki latar belakang apapun, sudah luar biasa baginya untuk berada di peringkat keempat. Baiklah, sudahlah, jangan berdebat lagi, kelas akan segera dimulai." Qin Haodong menenangkan para gadis dengan tergesa-gesa. Sebagai kaisar kayu hijau yang mendominasi dunia kultivasi, dia adalah kekasih impian para peri suci yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia menganggap reputasi peringkat seperti itu serius. Namun, 2 daftar yang diambil oleh Zifubao dengan cepat tersebar di seluruh kelas. Semua orang tahu peringkat 10 wanita cantik kampus teratas dan 4 pria paling tampan. Siang harinya, semua orang pergi ke kantin bersama-sama. Tepat ketika mereka tiba di tempat Feng Bowei muncul tempo hari, mereka melihat 2 rangkaian bunga besar di tengah jalan. Ada sekitar 1000 mawar. Mawar merah membentuk 2 bentuk hati, dan di tengahnya ditambahkan nama, Wushuang, yang terbuat dari mawar kuning. Di depan bunga mawar itu berdiri seorang pemuda tampan. Bedanya, dia tidak mengenakan jas, melainkan pakaian bela diri tradisional Tiongkok. Sekolah kedokteran Shanghai adalah sekolah yang sangat terbuka. Semua mahasiswanya sudah dewasa saat mereka terdaftar, karena alasan itu, tidak ada batasan dalam hal cinta. Pihak administrasi benar-benar menunjukkan toleransi yang sangat tinggi. Karena itu banyak sekali laki-laki dan perempuan yang berkumpul untuk menyaksikan kesibukan itu. Ini Zhou Tao, salah satu dari 4 cowok paling tampan di kampus. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia akan mengaku pada seorang gadis? Wah, kreatif banget. Kalau dia naksir aku pasti langsung nikah sama dia dan punya banyak anak. Tidakkah kau lihat 2 kata, Wushuang, di tengah bunga mawar itu? Dia adalah salah satu pemuda paling tampan di kampus. Tuan muda keluarga Zhou, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Zhou adalah siswa terbaik di sekolah dan presiden klub bela diri. Mengapa pria berbakat sepertiku tidak? Hatiku hampir hancur. Mata Qi Waner tajam, dan dia melihat kata-kata di dalam bunga mawar dari kejauhan. Dia memegang lengan Nalan Wushuang dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Wushuang, ini sepertinya pengagummu. Dia pasti telah mempersiapkan ini dengan saksama. Apakah kamu ingin memberinya kesempatan?" Nalan Wushuang memutar matanya ke arahnya. "Kesempatan? Aku akan mengambil kesempatan itu untuk mengirimnya kepadamu." Qi Waner tersenyum dan berkata, "Dia mengejarmu, bahkan jika kamu mengirimku, dia tidak akan menerimanya." Nalan Wushuang meraih bagian bawah ketiaknya, kemudian mereka melewati mawar-mawar itu dan terus bergerak maju. "Wushuang, tunggu sebentar." Zhou Tao telah melihat Nalan Wushuang,
jadi dia segera menghampirinya dan membuka lengannya untuk menghalangi jalannya. Nalan Wushuang mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu, apa ide besarnya?" Mata Zhou Tao menyala-nyala, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nalan Wushuang, namaku Zhou Tao, aku terpesona padamu sejak pertama kali melihatmu. Kamu adalah cinta di hatiku, bunga-bunga ini dipersiapkan dengan saksama untukmu, beri aku kesempatan untuk mengejarmu, oke?" Bab 524 berlututlah dan panggil dia Grandmaster. Zhou Tao tinggi, energik, dan tampan. Kalau tidak, dia tidak akan dikenal sebagai salah satu pria paling tampan di kampus. Selain itu, dia memiliki latar belakang keluarga terkemuka, yang membuatnya menarik bagi para gadis. Setelah mendengar perkataannya, kerumunan itu langsung terdiam. Mereka semua ingin melihat seperti apa reaksi Nalan Wushuang. Kurasa dia akan setuju, meskipun Nalan Wushuang juga salah satu gadis cantik di kampus, Zhou Tao juga sangat menawan, mereka adalah pasangan yang serasi. Setuju dengan cepat, pengakuan yang romantis dengan begitu banyak mawar yang menawan, aku akan setuju jika itu untukku. Dewi, tolong jangan setuju, beri kami para pria lajang sedikit harapan. Di bawah perhatian semua orang, Nalan Wushuang menolak Zhou Tao tanpa ragu-ragu, dan kemudian menarik Qi Waner ke kantin. Tunggu sebentar, Zhou Tao berhenti di depan Nalan Wushuang lagi dan berkata, "Mengapa kamu menolakku? Bisakah kamu memberiku alasan, apa yang salah denganku, atau apakah aku tidak cukup baik?" "Maaf, aku sudah punya pacar." "Itu tidak mungkin, aku sudah melakukan riset, kamu sekarang jomblo, dan kamu tidak punya pacar." Tampaknya Zhou Tao telah berupaya keras untuk mendekati Nalan Wushuang, dan dia telah menyelidiki informasi relevan yang dimilikinya. Melihat pria itu terjerat, semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Nalan Wushuang menarik Qin Haodong dan berkata, "Lihat, dia pacarku." "Itu tidak mungkin, Wushuang, kamu bisa menolakku, tetapi kamu tidak bisa begitu saja menemukan seseorang dan berbohong kepadaku." Zhou Tao sama sekali tidak mempercayainya, tetapi saat dia berbicara, Nalan Wushuang memeluk Qin Haodong dan menciumnya. Dia berbalik dan berkata, "Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Zhou Tao telah memikirkannya berkali-kali, termasuk skenario di mana Nalan Wushuang menerima dan menolaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa adegan seperti itu akan terjadi. Kekasih impiannya benar-benar mencium seseorang di depan umum. Orang-orang di sekitar mereka juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Nalan Wushuang, yang selalu bersikap rendah hati, akan bersikap begitu berani. Li Meiyu tercengang dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Qi Waner berbisik di telinganya, "Jangan terlalu khawatir, kakak Wushuang hanya ingin meminjamnya darimu." Li Meiyu tertegun sejenak. "Apakah ada cara untuk meminjam pacar?" Qin Haodong menyeka mulutnya dan menatap polos ke arah mata-mata yang bermusuhan di sekitarnya. "Aku tidak melakukan apapun, mengapa kamu menatapku seperti itu?" Zhou Tao tersadar dan menjadi marah. Dia melangkah maju dan mendekati Qin Haodong. Dia berkata dengan marah, "Wah, kamu menghinaku, ini perlu duel." Sejak pertama kali melihatnya, ia sudah terpesona oleh kecantikan Nalan Wushuang. Setelah merencanakan dengan matang, ia pun secara resmi menyatakan cintanya kepada Nalan Wushuang hari itu juga. Namun, ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia tidak bisa marah terhadap kekasih impiannya di dalam hatinya, jadi dia harus melampiaskan amarahnya sepenuhnya pada Qin Haodong. Melihat Zhou Tao telah mengeluarkan tantangan publik, kerumunan tiba-tiba menjadi riuh. "Orang ini sungguh sial, dia bahkan berani merebut wanita ketua klub bela diri, aku khawatir dia akan dipukuli habis-habisan. Saya pernah melihat Master Zhou bertarung, dia sangat kuat. Kecantikan itu berbahaya, sepertinya tidak semua orang bisa mendapatkan gadis cantik, apalagi jika dia adalah gadis kampus kelas atas, dia bisa saja menimbulkan masalah bagimu." Qin Haodong mengamati Zhou Tao dari atas sampai bawah. Orang ini adalah seorang pejuang, dan ia memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari ranah kekuatan luar biasa. Ia seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di sekolah, tetapi ia masih jauh dari Qin Haodong, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. "Maaf, saya tidak tertarik." Setelah itu, dia menoleh dan berjalan menuju kantin. Merasakan penghinaan di mata Qin Haodong, Zhou Tao meraung, "Nak, kau harus melawanku bahkan jika kau tidak mau." Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih bahu Qin Haodong. Qin Haodong benar-benar tidak berniat untuk bergerak. Tanpa menoleh ke belakang, dia menggoyangkan bahunya pelan dan menghindari telapak tangan Zhou Tao. Zhou Tao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong juga seorang seniman bela diri, jadi dia tidak ingin menyerah. Setelah berteriak keras, dia mengangkat tangannya dan ingin menepuk punggung Qin Haodong. Qin Haodong mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia mencondongkan tubuhnya ke samping, mengulurkan tangannya dan meraih lengan Zhou Tao. Dengan sekali tarikan, tubuh Zhou Tao jatuh. Ini bukanlah hal yang paling penting.
Yang terburuk adalah ketika Zhou Tao jatuh, tubuhnya mendarat di atas mawar yang telah dipersiapkannya dengan hati-hati. Begitu dia jatuh, dia berteriak dan melompat, seluruh tubuhnya dipenuhi duri mawar. Qin Haodong mencibir dan langsung pergi ke kantin bersama Nalan Wushuang dan yang lainnya. Tunggu aku, nak, ini belum berakhir. Sambil berteriak, Zhou Tao meringis kesakitan dan berbalik untuk berlari menuju rumah sakit. Meskipun dia tidak terluka parah, duri mawar membuatnya tidak nyaman. Di kantin, Zi Fubao meletakkan nampannya di depan Qin Haodong dan berkata sambil tersenyum, "Bos, gerakanmu tadi sangat keren, bahkan Presiden Klub Bela Diri tidak bisa mengalahkanmu. Tidak akan ada yang berani datang ke kelas pengobatan Tiongkok kami untuk berhubungan dengan gadis-gadis di masa depan." Li Meiyu sedang dalam suasana hati yang buruk setelah melihat kekasihnya dipermainkan oleh Nalan Wushuang. Dia melotot ke arah Zi Fubao dan berkata, "Apa hubungannya denganmu, gadis mana yang menjadi milikmu?" Zi Fubao segera tutup mulut saat melihat situasi tidak baik. Untuk meredakan rasa malu Zi Fubao, Tian Boguang berkata, "Bos, kudengar Zhou Tao bukan orang biasa, kurasa masalah ini belum selesai, dia akan mencari masalah untukmu." Li Meiyu berkata, "Bukankah dia tuan muda keluarga Zhou, bukan apa-apa?" Tian Boguang berkata, "Meskipun Zhou Tao adalah tuan muda keluarga Zhou, dia tidak pernah menggunakan kekuatan keluarganya, saya mendengar bahwa tuannya sangat kuat, salah satu tuan terbaik di Shanghai." Zi Fubao berkata, "Betapapun kuatnya dia, apa yang bisa dia lakukan? Kurasa dia bukan tandingan bos kita." Dia memuja Qin Haodong tanpa berpikir panjang. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Qin Haodong adalah guru terbaik di dunia, dia tidak akan meragukannya sedetik pun. "Baiklah, ayo makan." Qin Haodong tidak terlalu ambil pusing dengan hal kecil ini. Kultivasi Zhou Tao berada di level ke-8 ranah kekuatan terbuka, sedangkan gurunya paling banter berada di ranah kekuatan terselubung. Setelah makan siang, semua orang kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Kelas telah selesai dan bel berbunyi lagi. Ketika Qin Haodong dan yang lainnya hendak keluar, mereka melihat Zhou Tao muncul di pintu kelas. Orang ini baru saja mencabut duri mawar dari tubuhnya dan mengoleskan ramuan ungu pada luka-lukanya. Tubuhnya tampak putih dan ungu, sungguh lucu. Dia menatap Qin Haodong dengan wajah muram dan berkata, "Nak, guruku memintamu untuk menemuinya di bukit belakang sekolah, beranikah kau pergi bersamaku?" Qin Haodong tersenyum tipis. Dia benar-benar meminta bantuan tuannya. Namun, karena pihak lain bersikap jujur, dia harus menurutinya. "Baiklah, tunjukkan jalannya." Dia meminta Nalan Wushuang dan Qi Waner untuk membawa Li Meiyu pulang terlebih dahulu. Ketiga gadis itu tahu keahliannya, jadi mereka sama sekali tidak khawatir, mereka pun pulang bersama dengan tenang. Qin Haodong mengikuti Zhou Tao ke bukit belakang sekolah. Sekolah kedokteran Shanghai meliputi area yang luas, dan di belakangnya terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu memiliki nama yang indah, Gunung Genleman. Konon, gunung itu merupakan titik tertinggi di Shanghai, sehingga separuh pemandangan kota dapat terlihat jelas dari tempat ini. Mereka tiba di puncak gunung. Ada tempat yang kosong. Karena posisinya yang tinggi, tidak ada seorang pun di sana. Suasananya benar-benar sunyi. Sosok tinggi berpakaian hitam berdiri di puncak gunung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia tampak menikmati pemandangan di kejauhan. Hati Qin Haodong sedikit tergerak ketika melihat pria itu. Dia mengira guru Zhou Tao paling-paling adalah seorang ahli kekuatan tersembunyi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai ranah kekuatan tertinggi. Zhou Tao berlari kecil mendekati punggung lelaki itu dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya yang membawanya ke sini." Setelah itu, dia berbalik dan berkata, "Wah, kamu menggertakku dengan mengandalkan kemampuanmu, bukan? Sekarang mari kita lihat seberapa sombongnya kamu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu mengalahkan tuanku?" Pria itu telah diberi pelajaran oleh Qin Haodong. Duri mawar telah menancap di sekujur tubuhnya dan hatinya penuh amarah. Dia memutuskan dan mencari gurunya untuk memberi pelajaran kepada Qin Haodong. "Anak muda, muridku tidak bisa mengalahkanmu karena dia tidak pandai bela diri, tetapi tidak benar bagimu untuk menaruh duri mawar di tubuhnya, itu penghinaan yang nyata." Guru Zhou Tao menoleh sambil berbicara dan tercengang begitu melihat wajah Qin Haodong. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Tuan, Anda harus membalaskan dendam saya, beri anak ini pelajaran." Zhou Tao tidak menyadari perubahan ekspresi di wajah tuannya. Dia ditampar di bagian belakang kepalanya oleh pria itu sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kemudian tuannya mengangkat tubuhnya dengan memegang lehernya dan mendekati Qin Haodong. "Bajingan, berlututlah dan panggil dia guru besar." Zhou Tao tercengang. "Ada apa dengan tuanku? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang ini, dia tidak akan takut seperti ini." Begitu dia ingin bertanya, dia melihat gurunya membungkuk dalam-dalam kepada Qin Haodong. "Guru, aku di sini untuk memberi penghormatan."
Ternyata guru Zhou Tao adalah Lei Bao yang pernah ingin menjadi murid Qin Haodong. Qin Haodong membantunya menembus ambang alam Mahaguru, tetapi dia tidak menerimanya sebagai murid. Namun, Lei Bao selalu memperlakukan Qin Haodong dengan hormat sebagai gurunya. Dia diseret ke Gunung Genleman oleh Zhou Tao. Dia ingin mendukung muridnya dan mengejutkan pemuda itu, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Qin Haodong. Tuan, aku benar-benar tidak menyangka bajingan kecil ini akan menyinggungmu. Setelah mengatakan itu, Lei Bao melambaikan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Zhou Tao. Cepat berlutut dan minta maaf kepada tuanku, kau hanya bisa berdiri jika dia memaafkanmu. Zhou Tao hampir tersedak ludahnya sendiri. Butuh banyak usaha untuk membujuk agar tuannya mendukungnya, tetapi dia tidak menyangka tuannya akan mendukung Qin Haodong. Namun, dia juga tahu betapa keras kepala tuannya. Dia hanya bisa berlutut di tanah dengan enggan dan menggertakkan giginya, berkata, Tuan. Tuan besar, maafkan aku telah menyinggungmu. Lupakan saja, aku tidak menerima gurumu sebagai muridku, dan aku bukanlah guru besarmu, kata Qin Haodong sambil melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat Zhou Tao dari tanah. Meskipun Zhou Tao meminta maaf, dia benar-benar berada di bawah tekanan Lei Bao. Dia sangat tidak yakin dalam hatinya. Namun, dia sangat terkejut ketika dia merasakan seni bela diri Qin Haodong. Kemampuan untuk melepaskan ki sejati keluar dan mengubah kekuatan tak kasat mata menjadi kekuatan nyata adalah kemampuan seorang ahli kekuatan tertinggi. Dia tampaknya lebih muda dariku, tetapi dia sudah menjadi penguasa kekuatan tertinggi, bagaimana dia melakukannya? Dulu, gurunya sering mengatakan bahwa bakatnya dalam seni bela diri tidak cukup baik, dan dia tidak yakin. Namun, setelah melihat kultivasi Qin Haodong, dia sepenuhnya memahami apa itu bakat. Pada usia yang hampir sama, dia baru saja mencapai level ke-8 kekuatan terbuka, tetapi Qin Haodong sudah menjadi penguasa kekuatan tertinggi. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Lei Bao berkata kepadanya, beraninya kau menyinggung tuanku. Aku bisa memaafkanmu karena ini pertama kalinya. Jika kau melakukannya lagi, aku akan mematahkan kakimu segera. Ingatlah untuk selalu bersikap hormat saat bertemu dengan guru besarmu di masa mendatang, kau mendengarku. Bab 525 Klub Taekwondo yang sombong. Baik, Tuan, jawab Zhou Tao dengan hormat. Kali ini dia yakin. Dalam hal kultivasi, tidak memalukan baginya untuk memanggil seseorang master jika orang itu adalah Grandmaster kekuatan tertinggi. Lei Bao mengangguk, lalu menoleh ke Qin Haodong dan berkata, Guru, Anda sudah datang ke Shanghai, izinkan saya mentraktir Anda minuman agar saya bisa menunjukkan ketulusan saya dan melakukan tugas saya sebagai tuan rumah, ini juga sebagai permintaan maaf atas kurangnya disiplin murid saya. Baiklah, mari kita minum. Qin Haodong tidak merasa jijik dengan karakter Lei Bao yang terus terang, jadi dia langsung setuju. Mereka meninggalkan Genleman Mountain bersama-sama, dan setengah jam kemudian, mereka muncul di Hotel Chuanwei. Zhou Tao cukup memperhatikan saat Qin Haodong dan Lei Bao duduk, ekspresinya penuh rasa hormat. Tak lama kemudian, semua hidangan dan anggur telah disajikan. Setelah minum beberapa gelas, Qin Haodong menatap Zhou Tao dan berkata, Lei Bao, apakah Zhou Tao adalah muridmu, mengapa kultivasinya begitu buruk? Mendengar ini, Zhou Tao merasa malu dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan tuanku, aku tidak berbakat. Biasanya, seorang murid dari master kekuatan tertinggi pasti sudah mencapai tingkat kekuatan internal saat itu, tetapi Zhou Tao hanya berada di tingkat ke-8 kekuatan terbuka, yang sungguh tidak masuk akal. Lei Bao berkata, dia memang murid teladanku, tapi dari segi bakat, dia biasa saja dan tidak cocok untuk berlatih ilmu bela diri. Namun, anak ini sudah terobsesi dengan seni bela diri sejak dia masih kecil, ayahnya dan aku berteman, jadi aku hampir tidak menerimanya sebagai muridku, dia belum mencapai banyak hal, meskipun dia telah belajar selama lebih dari 10 tahun, sekarang dia dapat dianggap sebagai murid yang paling rendah kultivasinya di klub seni bela diriku. Setelah jeda, dia berkata, Zhou Tao memiliki kualitas yang baik, dia tenang, tidak gegabah, dan setia kepada teman, dia tidak sombong, meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan, itulah sebabnya saya datang ke sini hari ini untuk mendukungnya, meskipun saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Qin Haodong mengangguk dan berkata kepada Zhou Tao, kamu dari keluarga Zhou, apa hubunganmu dengan Zhou Xinzu? Zhou Tao menjawab, Grandmaster, Zhou Xinzu adalah saudara perempuanku. Oh, kau tak perlu memanggilku Grandmaster lagi, kedengarannya aneh. Lagi pula, dia adalah pacar Zhou Xinzu secara nama dan hubungan mereka juga baik. Jika adik laki-lakinya memanggil Qin Haodong sebagai tuan, dia akan memanfaatkannya. Lei Bao, bagaimana dia bisa melakukan itu? Kesopanan sangat penting bagi orang yang berlatih seni bela diri. Qin Haodong berkata, lupakan saja, adik perempuannya dan aku berteman,
agak merepotkan memanggilku seperti ini, kamu bisa memanggilku bos di masa mendatang, aku akan menganggapnya sebagai bentuk kesopanan. Kata, bos bisa formal dan informal. Itu bisa dianggap sebagai rasa hormat. Lalu Lei Bao setuju. Oke, bos. Zhou Tao setuju. Meskipun dia biasa-biasa saja dalam berlatih seni bela diri, dia sangat cerdas. Dia segera menyadari bahwa hubungan antara Qin Haodong dan Zhou Xinzu tidak biasa. Dia berkata sambil tersenyum, bos, apakah Anda mengejar adik perempuan saya? Omong kosong, adikmu dan aku hanya teman biasa, jangan bicara omong kosong. Bos, kalau kamu mau mengejar adikku, aku bisa angkat tangan untuk setuju, dan aku juga bisa membantumu. Zhou Tao sangat mengidolakan Qin Haodong saat ini, dan dia punya pemikiran sendiri. Memiliki seorang guru di alam kekuatan tertinggi sebagai saudara ipar pasti akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Ada seseorang yang berinisiatif menjadi saudara iparnya. Lei Bao menatapnya dan berkata, semakin banyak kamu berbicara, semakin konyol jadinya, bersikaplah sopan. Tak lama kemudian, mereka mengganti topik pembicaraan. Namun, suasana menjadi jauh lebih santai setelah ini. Qin Haodong ingin belajar tentang kekuatan tiga keluarga dari Lei Bao, jadi dia bertanya, bagaimana kamu berdiri di Shanghai dengan kultivasimu? Lei Bao berkata, karena kamu membantuku menerobos hambatan kekuatan tertinggi, aku sekarang dapat dianggap sebagai master teratas. Qin Haodong berkata, bagaimana dengan tiga keluarga besar, seharusnya ada banyak ahli yang bersembunyi di keluarga mereka, kan? Lei Bao menjawab, secara alamiah ada banyak master di antara keluarga bangsawan, tetapi master di alam kekuatan tertinggi juga sangat langka. Di antara tiga keluarga yang paling menonjol, keluarga Sun adalah yang terkuat dalam seni bela diri. Keluarga ini memiliki tiga master kekuatan tertinggi dan ada seseorang yang berada di tingkat kedua kekuatan tertinggi. Di sisi lain, keluarga Zhou dan keluarga Zheng hanya memiliki dua master kekuatan tertinggi. Tentu saja, ini tentang kekuatan yang dangkal. Saya tidak yakin tentang situasi spesifik setiap keluarga. Zhou Tao berkata, keluarga Zhou memang memiliki dua orang guru yang memiliki kekuatan tertinggi. Tetapi mereka berdua sangat agresif, mereka hanya mendengarkan perintah kakekku dan mereka tetap tidak setuju untuk mengajariku. Jelas, orang ini tidak puas dengan tuan keluarganya. Lei Bao memarahinya, bagaimana kau bisa menyalahkan orang lain, setiap master kekuatan tertinggi adalah ahli dari bidang tertentu, mereka akan sangat berhati-hati ketika tiba saatnya memilih murid, bagaimana kau bisa menyalahkan orang lain. Jika kamu memiliki 1/10 talenta guruku, aku khawatir orang-orang akan terus-menerus mengetuk pintu rumahmu untuk menerimamu sebagai murid. Zhou Tao mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, bisakah kau menyalahkanku, aku hanya bisa menyalahkan ayahku karena tidak memberiku bakat seperti itu. Makan malam berakhir dengan bahagia. Lei Bao kemudian membawa Zhou Tao pergi, dan Qin Haodong kembali ke rumah. Begitu dia kembali ke rumah, dia melihat gadis-gadis itu duduk di ruang tamu dan menonton TV seperti biasa. Melihatnya kembali, Nalan Wushuang bertanya, bagaimana kabarmu? Qi Wanir juga bertanya, bagaimana keadaan guru orang itu, apakah dia kuat? Qin Haodong berkata, tidak apa-apa, masalahnya sudah terpecahkan sepenuhnya, kebetulan majikannya adalah kenalanku, Zhou Tao tidak akan pernah mendekatimu lagi. Qi Wanir tersenyum dan berkata, artinya, tidak ada yang akan mengejar Sister Wushuang di masa depan, membosankan. Nalan Wushuang melotot padanya. Kau gadis yang nakal, apakah menarik jika ada puluhan orang yang mengejarmu setiap hari? Mereka pergi ke sekolah seperti biasa pada hari berikutnya. Setelah duduk, Zi Fubao segera datang dan berkata, bos, ada berita besar, berita besar. Apa yang terjadi? Tanya Qin Haodong. Ada perubahan baru dalam daftar cowok paling tampan di kampus. Setelah kamu mengalahkan Zhou Tao kemarin, kamu menjadi yang ketiga dan Zhou Tao menjadi yang keempat. Kamu bilang ini pagi-pagi, apakah ini juga berita besar? Tentu saja, bukankah itu serius? Zi Fubao mengambil setumpuk besar surat dari belakangnya dengan gerakan tiba-tiba dan misterius. Lihat, bos, ini semua karena pesonamu. Qin Haodong bertanya dengan heran, apa ini? Surat cinta. Zi Fubao berkata dengan gembira, karena kamu berada di peringkat ketiga, kamu bahkan lebih populer daripada dua peringkat teratas. Sejak kemarin, banyak gadis telah mengirim surat cinta ke asrama kami, aku dan Tian Boguang telah menontonnya sepanjang malam, aku benar-benar iri. Dia berkata sambil menyerahkan surat itu kepada Qin Haodong, bos, lihatlah, ada banyak gadis yang bersedia menikahimu. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, buang saja ke tempat sampah. Keempat gadis di kelasnya telah membuatnya sangat cemas, dan dia tidak berminat melihat surat cinta dari gadis-gadis lain. Memang benar bos adalah bos, kamu begitu tenang, kamu tidak memiliki sedikit pun penyesalan setelah membuang surat-surat itu, kapan aku akan menjadi sekeren kamu?
Pada saat ini, Tian Boguang juga datang dan berkata, lakukan saja apa yang dia minta dan buang saja. Tidak perlu bicara omong kosong seperti itu. Bos punya terlalu banyak gadis cantik dari sekolah unggulan untuk dikejar, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan wanita-wanita biasa itu. Ayo, ayo ke kelas, semuanya. Qin Haodong melambaikan tangannya dan mengusir kedua pria genit itu. Kursus pagi telah usai, dan segera tiba waktunya makan siang. Beberapa orang keluar dari kelas bersama-sama. Zifubao berkata sambil berjalan, "Bos, saya berani bertaruh 5 yuan, makan siang hari ini tidak akan berlangsung damai, dan akan ada beberapa orang bodoh yang akan keluar untuk mengejar gadis-gadis kampus di kelas kita." Tian Boguang berkata, "Saya setuju, saya tidak tahu berapa banyak hewan yang meneteskan air liur di sekitar kelas kita." Zifubao berkata, "Tapi semua tindakan mereka tidak ada gunanya saat bos ada di sekitar." Qin Haodong berkata, "Sudah cukup, kalian berdua diam saja, tidakkah kalian pikir ini sudah cukup merepotkan?" Dia benar-benar sedikit kesal setelah 2 hari menderita. Orang-orang itu tidak dapat membuat keributan, tetapi mereka selalu sangat merepotkan, jadi dia berharap dapat makan siang dengan tenang hari itu. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Pada saat dan tempat yang sama, banyak orang berkumpul di jalan menuju kantin. Zifubao menghela napas dengan emosi. "Bos, sepertinya Anda harus menghadapi masalah ini meskipun Anda tidak mau." Tian Boguang berkata, "Wanita cantik itu berbahaya, bos. Anda satu-satunya yang bisa menaklukkan keempat wanita cantik di kampus. Para master jarang merasa kesepian, Anda ditakdirkan untuk bermasalah dalam hidup ini." Meski mereka berbicara omong kosong, Qin Haodong tahu bahwa masalah memang telah datang, dan lebih besar dari sebelumnya. Tidak jauh di depan mereka, berdiri 4 pemuda, mengenakan pakaian taekwondo seputih salju dan memegang spanduk panjang di tangan mereka. Nama-nama Nalan Wushuang, Qi Waner, Li Meiyu, dan Su Hui semuanya tertulis di spanduk tersebut. Di bawah spanduk, seorang pemuda, yang merupakan pemimpin, berkata kepada kerumunan, "Semuanya, nama saya Jin Yingquan, saya seorang mahasiswa internasional dari Koryo, saya juga presiden klub taekwondo di sekolah kedokteran Shanghai kami. 3 pria di sampingku adalah wakil presiden An Kixuan, Piao Zaixiang, dan Li Sangen. Mereka semua sama sepertiku, jadi orang-orang yang luar biasa tentu saja menyukai gadis-gadis yang luar biasa. Hari ini saya harus mengumumkan kepada semua orang bahwa keempat gadis itu, keempat siswi kelas pengobatan Tiongkok, akan menjadi anggota klub taekwondo kita mulai sekarang, dan tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk mengejar mereka." Ada pepatah lama di Huaxia yang mengatakan, hasil buruk harus diberitahu sebelum bertindak. Sekarang saya telah memberitahu semua orang secara resmi, jika ada yang mengejar mereka lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara, Zifubao mulai mengumpat dengan marah, orang-orang ini benar-benar tidak berguna. Beraninya mereka bersikap begitu sombong di Huaxia. Tian Boguang berkata, "Mereka terbiasa sombong dan angkuh, mereka pikir mereka siapa, mengapa mereka mengatakan bahwa teman sekelas perempuan kita adalah milik mereka?" Dai Hongbing, yang selama ini hanya diam, juga angkat bicara. "Orang-orang ini benar-benar menyebalkan, mereka bahkan mencoba merampok reputasi orang-orang terkenal dari Huaxia. Mereka mengatakan bahwa Ku Yuan, Li Shizhen, dan Confucius adalah milik mereka, sekarang mereka bahkan ingin merampok orang-orang yang masih hidup, apakah mereka gila?" Li Meiyu segera menambahkan, "Mereka benar-benar menyebalkan. Bahkan aku tidak punya pilihan, aku bahkan tidak akan melihat mereka." Pihak mereka sangat marah, begitu pula siswa lainnya. "Kenapa, dasar orang sombong, pergilah dari sini. Keluar, aku tidak menyambutmu di Shanghai Medical College, cepatlah kembali ke Koryo. Apa hakmu untuk melakukan ini, kau benar-benar tidak tahu malu." Jin Yingquan tampaknya sudah siap dengan hasil ini. Dia tersenyum meremehkan, lalu meninggikan suaranya dan berkata, "Aku tahu kamu tidak yakin, tetapi itu masuk akal karena aku memiliki tinju terkuat. Setelah sekolah hari ini, klub taekwondo kami terbuka untuk semua orang, kamu bisa menantang kami jika kamu tidak yakin, selama kamu bisa mengalahkan klub taekwondo kami, maka apa yang baru saja kukatakan tentu saja omong kosong, jika kamu tidak bisa, maka sebaiknya kamu minggir." Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.